Oke, halo Sobat Jawara, selamat datang di podcast Jawara. Kita kebetulan kedatangan tamu yang gak kalah keren dari alumni Fakultas Peternakan, khususnya di Universitas Pajajaran. Tak kenal maka kata sayang, maka dari itu perkenalkan saya host di podcast kita kali ini, nama saya Horas dari Angkatan Kotronik 2022. Mungkin boleh nih, dari Kang siapa boleh memperkenalkan namanya? Saya Fajar Muhammad Abil dan saya sekarang mengelola suatu peternakan Millennial Agro Livestock di Bandung. Dulu saya di Fakultas Peternakan angkatan 2010 masuknya, dan sekarang juga alhamdulillah lagi melanjutkan pendidikan di Fakultas Peternakan Unpad juga, tapi belum lulus kalau yang sekarang. Belum lulus kalau yang sekarang. Doakan cepat lulus lah. Amin. Biar hilang malasnya itu. Pastikan. Ya. Untuk pengalamannya Kang, selama mahasiswa itu udah ngapain aja sekalian berkuliah? Apakah mungkin ada pengalaman di luar kampus atau dalam kampus? Sebetulnya untuk pengalaman di waktu kuliah sih saya lebih banyak di UKM ya. UKM saya dulu di Sapi Perah di KSPTP. Oh, SPTP. Dan ya kita tahu lah dari dulu memang KSPTP dengan PG30 kan, paguyuban 30 kita dekat ya. Iya benar. Itu saya dulu sama mungkin kalau alumni PG30 ada Kang Ikiu, Kang Jawa, Kang Gali itu kan ya seangkatan sama saya. Nah itu kita banyak ngobrol, dan dari mereka lah kenapa saya sekarang berbisnis di domba seperti itu. Jadi Ikiu, Jawa, Gali itu yang mengenalkan saya ke domba itu mereka gitu sebetulnya. Jadi jika bakal saya berbisnis domba sebetulnya ya itu teman-teman PG30 juga. PG30. Ya. Tahun 2010 ya Kang? 2010 saya masuk. Berarti jalur SBM waktu itu. Dulu namanya SBM apa ya? UMPTN. Seleksi Ujian Nasional SNMPTN. SNMPTN. Oh, jalur rapor. Ya. Bukan. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dulu namanya itu. Bukan jalur itu, tapi tetap tes juga. Tes. Ya, alhamdulillah ketemu di Papet Unpad. Itu pilihan keberapa ya Kang? Kalau boleh tahu nih Kang. Pilihan kedua. Pilihan pertamanya apa itu? Pilihan pertamanya pertanian justru. Jadi dulu saya sukanya itu memang waktu SMA itu di pertanian dan di peternakan. Jadi kalau misalnya lihat sapi gitu ya, kalau kurban gitu ya, lihat sapi seneng banget gitu. Lihat sapi, lihat domba. Terus kalau peternakan memang dari dulu kakek, nenek punya perkebunan, punya sawah. Nah, seneng gitu kalau lihat mereka lagi ke kebun, lagi sawah. Mungkin ya makanya kenapa pilihan pertamanya pertanian dulu, yang kedua peternakan. Tapi alhamdulillah banget masuknya ke peternakan gitu. Nggak ke pertanian, mungkin kalau ke pertanian saya agak pusing juga. Tapi di peternakan alhamdulillah lah. Lebih saya ngerasanya lebih nemu feel-nya di sini gitu. Bersyukurlah Kang yang masuk. Alhamdulillah. Oke, kita mau masuk ke sisi pertanyaan kita tentang peternakan, khususnya ada kaitannya nggak sih di dunia peternakan domba yang akan geluti. Pak, mau bertanya Kang, menurut Kang sendiri bagaimana potensi industri peternakan domba kita saat ini dan apa yang membuat Akang itu menarik untuk mempertimbangkannya sebagai usaha? Industri peternakan domba di Indonesia itu sedang merangkak naik gitu. Kalau misalkan memang kita bermain dari sekarang, kita akan ikut naik. Ya. Jadi ini akan baru mau berkembang gitu. Kalau misalkan bayi manusia itu dia baru merangkak nih, belum sampai jalan ataupun lari gitu. Kebutuhan daging domba di Indonesia itu menurut saya cukup tinggi. Mungkin nanti bisa dilihat surveinya tiap tahun terus bertambah gitu ya. Apalagi dengan dunia medsos yang sebegitu besar ya. Kita bisa lihat di negara mana gitu. Ini dagingnya domba, terus satu ekor domba dimasukin dipanggang, kan itu bikin minat orang tuh, oh daging domba kayaknya enak ya daging domba gitu. Dan domba kan relatif lebih, kalau beli satu ekor tuh paling 2 juta, 3 juta, nggak beli kalau misalnya beli satu ekor sapi kan beda gitu kan. Nah, terus
dengan masuknya domba-domba impor untuk upgrading domba-domba lokal, Ya. itu saya kira sangat bagus ya untuk peternakan-peternakan domba di kita, khususnya untuk pemenuhan nutrisi protein hewani. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, boleh dicek di medsos bahwa kuliner domba sekarang sedang naik daun gitu. Nah, kebutuhan akan peternakan domba ini akan berjalan terus naik gitu. Warung-warung sate, warung-warung steak yang menghadirkan steak domba itu kan mulai berkembang kan, mulai bermunculan di mana-mana. Dan itu akan menjadi apa ya, peluang yang bagus untuk peternakan domba ke depannya. Seperti itu. Tadi nama peternakan apa tadi? Saya sekarang di Millennial Agro Livestock. Millennial Agro Livestock. Itu usaha sendiri Kang atau bagaimana Kang? Ya sendiri. Saya Sendiri. Betul. Berarti merintisnya Kang ya? Merintis. Dulu kan saya sebelumnya di Aba Farm. Benar. Nah sekarang saya sudah berpisah, jadi saya sekarang buka sendiri. Ya merintis lah dari nol lagi. Gitu. Lokasi kandang mungkin? Lokasi kandang di Cilengkrang, Ujung Berung. Cilengkrang Garut. Ya. Masih daerah sekitaran Bandung ya Kang ya? Masih sekitaran Bandung. Sekarang fokusnya di, kan pasti kan kita sebagai peternak kan punya tujuan nih. Betul. Mau ngapain buat peternakan. Betul. Akang sendiri itu kenapa buka? Kalau misalkan saya sekarang, kenapa sih buka peternakan? Pertama ya karena passion di peternakan. Passion di peternakan. Gitu. Baik. Terus saya lulusan peternakan ya otomatis ya harus dikembangkan apa pengetahuan kita yang dulu udah belajar sekian lama gitu, berapa tahun di kuliah, ya itu yang harus dikembangkan gitu buat saya. Dan kenapa sih harus bikin peternakan sendiri? Ya karena kita punya tujuan sendiri dan punya apa ya, boleh dibilang ini visi saya di peternakan tuh seperti ini loh, gitu. Saya pengennya upgrading domba-domba lokal dan ya mungkin kalau di Jawa Barat kan ada kesenian ya. Nah saya juga lebih mengembangkan ke arah domba-domba seninya juga gitu. Jadi ya mungkin tadilah lebih besarnya karena passion aja. Passionnya di situ. Fokus utama itu kan kayak fattening, breeding atau mungkin? Kalau di kita lebih banyak pembiakan sih. Untuk hari ini lebih banyak pembiakan. Kalau penggemukan kita lebih banyak di hari mendekati Idul Adha aja. Gitu. Jadi kalau misalkan hari-hari biasanya kita lebih banyaknya ke pembiakan. Pembiakan. Gitu. Jenis-jenis atau mungkin bangsa domba yang ada di peternakan Akang itu apa saja ya? Mungkin buat sobat-sobat Jawara yang belum tahu nih untuk di dalam kandang Akang sendiri. Lebih banyak kalau di saya sih domba Garut ya. Dari domba Garut. Lebih banyak domba Garut karena tadi memang mengembangkan budaya lokal Jawa Barat juga, dan juga domba Garut memiliki keunggulan badan yang besar, tanduk yang bagus gitu kan. Jadi memang enak lah lihatnya kalau domba Garut gitu kan. Tapi ada juga domba-domba yang lain seperti domba Awasi ada, Dorper juga ada. Terus domba-domba lokal yang lainnya ada. Dan itu hanya untuk pembiakan aja gitu. Oke. Untuk ini Kang, ngelihat pasti kan sebelumnya ini kan pasti ada tren-trennya nih yang bakal terjadi di kedepannya maupun di suatu sekarang. Apa pernah ngerasain nggak atau ngalamin nggak Kang? Kenapa? Jadi gini, di peternakan domba itu ada perubahan yang sangat besar. Oke, baik. Ya. Dulu waktu saya terjun ke peternakan domba di tahun 2017, peternakan domba yang besar itu adalah peternakan domba yang memiliki penggemukan domba di atas 500 ekor. Gitu. Nah sekarang si stylenya itu berbeda gitu, gaya beternaknya itu berbeda. Bakalan susah, tapi permintaan masih banyak. Akhirnya domba untuk bakalan penggemukan itu susah dicari gitu. Karena yang pembibitan nggak ada. Nah sekarang berbondong-bondong semua ke pembibitan gitu. Dan akhirnya sekarang peternakan besar itu yang mempunyai pembibitan banyak gitu, di atas 100 ekor, di atas 200 ekor. Itu disebut peternakan besar, malah ada yang sampai 2000 ekor untuk saat ini dengan
domba-domba impor gitu kan. Iya. Itu kan memang modal cukup tinggi kan ya. Tapi memang menjanjikan sih gitu. Jadi dengan perputaran uangnya, penjualan anak-anaknya juga sudah mulai, mereka kenapa melirik ke situ ya karena menjanjikan gitu. Jadi ada perubahan besar di peternakan domba ini Iya. yang saya lihat dari penggemukan menjadi pembiakan gitu. Ya itulah kenapa yang tadi saya bilang kita mulai merangkak lagi gitu kan. Karena sudah penggemukan itu kan sebetulnya sudah tahap akhir sebetulnya. Tapi sekarang jadi pembibitan lagi ya berarti mulai merangkak lagi, nanti jalan, nanti mudah-mudahan kita bisa lari, kita bisa ekspor daging domba gitu. Ekspor ke luar negeri kan ya? Keluar negeri. Pasti. Oke. Itu dari Akang yang tadi bilang ke teman-teman sobat Jawara bahwasanya pasti ada tren di dalam bisnis peternakan, usaha peternakan. Dan tidak memungkinkan untuk kita sebagai mahasiswa peternakan pun bisa ikut andil untuk berusaha semaksimal mungkin. Kalau sebagai ini Kang, mungkin dari Akang sendiri kan pasti ada persiapan ya yang matang khususnya. Apa yang Akang perlu siapkan untuk memulai usaha peternakan di komoditas domba? Yang pertama sih pasti mental ya. Karena setiap usaha itu kalau kita memang nggak punya mental yang kuat, mau sebagus apapun usahanya tetap aja gitu. Ya. Setelah mental yang kedua pasti ilmu. Ya. Gitu. Tanpa ilmu pun ya kita mental kuat, tanpa ilmu ya babak belur juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya mahasiswa peternakan kan memang ilmunya sudah dibekali gitu. Tinggal siapkan mentalnya seperti apa. Dan yang harus dipersiapkan juga itu relasi sebetulnya. Kalau modal sih sebetulnya kalau bisa banyak relasi, modal bisa mengikuti. Harus mengikuti. Gitu. Dan kalau misalkan relasi sudah banyak, itu biasanya akan lebih mudah gitu. Jadi jangan jangan saya mah ilmu dari peternakan aja, dari kuliah aja udah cukup gitu, nggak bisa. Tetap harus punya relasi-relasi untuk nanti penjualan, ilmu baru, terus kerjasama, kolaborasi seperti apa, gitu sih kalau dari saya. Dari Akang, oke, bicara tentang relasi. Berarti selama kuliah di Fakultas Peternakan Unpad, Akangnya itu bisa dibilang orangnya kalau zaman anak-anak generasi milenial sekarang ya, termasuk extrovert atau dibilang atau introvert ini dari Akang? Kalau saya justru ya bisa dibilang introvert ya kalau dulu pas masih kuliah, tapi karena kita mungkin sudah dewasa ya, kita berpikirnya dulu itu waktu kuliah itu kalau misalnya saya gini terus saya nggak bisa maju gitu ke depannya. Jadi banyakin relasi, main sama senior gitu, banyakin kenalan ke senior karena justru betul dari senior, dari teman-teman kita itu yang bisa bikin jalan kita tuh jadi lebih gampang gitu. Ya saya ingatlah dulu saya pertama kali kerja ya dimasukin sama teman saya sendiri justru yang dari Papet gitu. Dan ya mungkin saya lihat kalau misalnya saya cuman diem, kuliah pulang, nggak akan ada teman yang mau menyarankan saya mungkin gitu. Ya pasti. Ya. Jadi lebih harus ekstrovert sih kalau dari saya. Zaman sekarang itu apalagi dengan teknologi apapun lebih mudah lah. Zaman yang harus ya, jadi pastinya. Jangan pendiam lah yang jadi introvert. Gitu. Itu tadi dari Akang ya guys ya. Selama kegiatan juga tadi di kampus, kan tadi kan kita masih ada korelasi tadi bicara tentang kegiatan Akang di kampus selama mahasiswa. Akangnya ini departemennya apa? Kalau boleh tahu nih Kang. Departemennya itu di kuliah berarti. Konsentrasi apa peminatannya? Saya di produksi dulu. Di produksi. Labnya apa itu Kang? Labnya saya dulu lab potong. Terak potong. Lab potong. Ya jadi gedung 4 ya kalau nggak salah. Benar di gedung 4. Ya di gedung 4. Di sebelah kiri. Ya di situ. Mau lebih tahu lebih dalam nih Kang? Boleh nih Kang. Untuk judul skripsinya itu apa tuh Kang? Saya judul skripsinya kalau nggak salah korelasi antara bobot dengan tebal lemak punggung pada domba Garut yearling. Yearling itu di bawah 1 tahun. Gitu. Yearling itu umur 1 tahun. Domba di umur 1 tahun. Di 1 tahun. Oh di 1 tahun. Oke. Itu kalau membaca harus ke perpusnya Kang? Pasti. Apanya? Untuk skripsinya. Sebetulnya kan sekarang lebih mudah ya. Saya pernah nembus skripsi saya di Google Scholar. Pernah nemu. Di Google Scholar. Ada yang
mensitasi juga gitu. Saya lihat ada yang sitasi juga gitu. Jadi ya sekarang kalau misalkan lebih mudah, kalau misalnya mencari skripsinya bisa lah di situ di Google Scholar. Yang mau teman buat akang-akang kami, akang-akang sobat Jawara yang mungkin ada kaitannya boleh dilihat di Google Scholar atau dicek di Citasi Akang bisa lihat dicek juga di situ. Oke, kita mau lanjut ke next topik juga nih Kang. Boleh. Dari Akangnya sendiri, tantangan utama Akang dalam menjalankan usaha peternakan domba itu seperti apa? Ya, tadi saya bilang karena usaha domba ini baru berjalan merangkak menuju lebih bagus ya ke depannya. Kita itu lebih dipandang sebelah mata gitu daripada usaha yang sapi gitu. Investor-investor juga lebih banyak lihatnya usahanya sapi gitu kan. Nah, sementara domba ini ya karena mungkin belum ada contoh yang bagus gitu kan. Sekarang kan ada agro ya yang bagus. Terus juga ada beberapa peternakan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang bagus. Sebetulnya kita bisa berkaca ke situ sih. Gitu. Dan ya kesulitannya lebih ke masalah pembiayaan aja gitu. Karena orang-orang lebih belum percaya gitu si domba itu betul-betul menghasilkan atau enggak gitu. Apalagi kalau di Jawa Barat kan identiknya domba itu dengan domba tangkas ya, Domba tangkas. atau misal masyarakat awam bilangnya domba adu gitu. Nah itu yang domba adunya itu mungkin mereka yang belum bisa terima gitu. Jadi usaha domba masih dipandang sebelah mata sama masyarakat. Oke, Gitu. tadi yang aku bilang tadi kayak misalnya pertama masih terpandang rendah, sebelah mata oleh masyarakat, dan kedua mungkin ada masalah terkait pembiayaan tadi Kang, Kang ya, pembiayaan. Buat mengatasinya itu gimana Kang ya, cara mengendalikannya? Atau mungkin bisa seperti strategi marketingnya kah dimatangkan? Ya. Atau Itu justru betul jawabannya strategi marketingnya yang dimatangkan. Terus marketing ya guys ya. keahlian kita juga pasti dilihat sama investor yang mau masuk gitu kan. Ini orangnya siapa, terus modal untuk mendatangkan investor sebenarnya mudah, kejujuran. Harus lebih banyak jujur aja lah gitu sama investor. Karena pengalaman saya investor itu kalau kitanya jujur meskipun rugi biasanya ya udah sok kita jalanin lagi gitu kan. Jadi ya strategi marketing, terus juga kecakapan skill kita dalam Komunikasi. beternaknya juga. Beternak. Oke. Inovasi. Mungkin akan ada inovasi atau mungkin akan pernah tahu nih inovasi apa saja yang terbaru yang bisa meningkatkan efisiensi dalam usaha atau berbisnis ternak domba. Ya. Apa saja itu Kang? Kalau misalkan boleh tahu. Untuk sekarang di ternak domba ya, karena di ternak domba ini baru Kak. Kalau di ternak sapi ini sudah lama dilakukan. Inseminasi buatan terhadap domba, juga embryo transfer. Itu lebih efektif dan efisien sih kalau menurut saya. Jadi efisiensi dalam penggunaan betina, efisiensi dalam penggunaan jantan juga, dan lebih murah gitu. Kalau misalkan mungkin satu jantan bisa mengawin 10 ekor dalam 1 bulan misalkan. Kalau inseminasi buatan kan mungkin dari satu jantan bisa mengawini 100 ekor dalam sekali pengambilan sperma atau semen kan. Seperti itu. Jadi kalau di sapi mungkin ini udah ini mah dari lama gitu ya. Tapi kalau di domba ini baru gitu Masih kan. termasuk baru Kang ya. Masih termasuk baru karena belum banyak juga orang yang melakukan gitu. Di peternakan Akang Agrotech Millennial Farm, Millennial agro millennial livestock. ya. Udah pernah ngelakuin itu nggak tuh Kang, sebelumnya Kang? Belum. Di Tapi kita ada rencana ke situ. masih ada wacana buat memikir ke situ. Betul. Soalnya nih Kang, kalau di peternakan Akang itu pakannya itu gimana? Kita Kang? pakainya silase dan konsentrat. Silase. Oh, diformulasikan pasti Kang. Ya betul. Pakai menggunakan silase dan konsentrat. Oke. Dan termasuk keren juga ya udah menggunakan silase, bisa dibilang salah satu inovasi. Karena itu fermentasi Kang ya. Fermentasi. Penggunaan itu untuk sebelum-sebelumnya itu gimana Kang? Apakah menggunakan M4 atau Enggak sih, kalau kita silasenya hanya biasanya pohon jagung langsung ditutup aja gitu, nggak
Jadi pengawetannya hanya pengawetan pohon jagung aja, nggak Jagung pakai tambahan apapun seperti itu. Kalau konsentratnya pun ya konsentrat dari kita beli kan, Iya. konsentrat cukup dari konsentrat itu, cuman memang harga konsentrat yang kita beli mahal kan, Iya. tapi kualitasnya yang bagus. Jadi silasenya juga nggak pakai tambahan untuk bakteri pembusuk ya, kan? Lebih seperti itu nggak pakai. Oh, oke. Juga tadi dijelaskan sama Kangnya kalau misalnya di menggunakan peternakan itu menggunakan silase dan konsentrat, dan memang menggunakan konsentrat karena mengoptimalkan juga kinerja dari si dombanya untuk performa produksinya. Tapi beda-beda kan ya yang buat fattening sama yang perkembangbiakannya atau beli Ya, gimana? untuk pembiakan biasanya kita pakai yang proteinnya 12-14%, tapi kalau untuk penggemukan kita pakai protein yang 18% ke atas. 18% ke atas. Tuh, sesuai dengan yang diajarkan sama dosen-dosen lah ya. Wah, dosen favoritnya siapa nih Kang ya? Dosen favorit atau mungkin dosen yang masih diingat? Sebenarnya dosen favorit sampai sekarang sih tetap Pak Mansur. Oh, Pak Pak Mansur, karena memang beliau secara kedekatan, terus juga secara apa ya, emosional lebih enak sih gitu ya, bisa memberikan saran seperti itu, harusnya seperti dan secara pengalaman kan beliau juga luas Ya. kan jaringannya seperti itu. Jaringannya luas. Oke, baik. Sorry. Pesan terakhir untuk pendengar kita, sobat-sobat Jawara yang ada di video podcast Jawara kita kali ini Kang, untuk memulai usaha di bidang komunitas domba khususnya. Ada nggak Kang Ya. pesannya? Pesan penutup ya, jangan pesan terakhir, saya serem banget. Sorry. Jadi kalau pesan dari saya untuk para teman-teman dari podcast Jawara ya, yang untuk memulai usaha domba, sekarang cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari relasi sebanyak-banyaknya, terus juga jangan takut kalau modal, biasanya nanti ada relasi-relasi teman-teman yang bisa support kita. Yang penting mental dan ada kemauan yang tinggi, itu aja dari saya sih. Itu yang tadi bilang Kang Habil, teman-teman sobat-sobat Jawara yang menonton podcast Jawara kita kali ini. Ya, disimak baik-baik video ini dan tetap stay tune. Kita bakal kembali di episode selanjutnya. Dan sebelum itu kita mau ngasih cenderamata nih buat Kang Habil. Oke, boleh? Siap. Ini kan kami ada sedikit cenderamata buat oleh-oleh buat Kang Habil. Oke. Bisa diterima. Oke. Salam. Oh, siap. Salam. Salam. Ya teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Tetap stay tune dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel video YouTube kita di mana dan sebar. Oke. Oke, untuk menutup ini Kang, penutupan. Kalau misalnya saya bilang Paguyuban 30, akhirnya bilang Jawara. Oke, siap. Tanganan. Tuh udah 3. Paguyuban 30, Jawara. Siap. Siap. Oke. Oke.